Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam Pagi Menyapa. Saudara-saudara, sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan merenungkan firman-Nya dari Pengkhotbah 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan susah menjaring angin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah menyatakan betapa pentingnya ketenangan jiwa dan pikiran seseorang di dalam menjalani kehidupan ini. Sebagian orang berlelah-lelah, bekerja keras, berupaya untuk mengatasi segala masalah yang terjadi dan diizinkan terjadi dalam kehidupannya. Memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Karena dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup termasuk penyelesaian setiap masalah, termasuk juga popularitas, orang akan berpikir akan mendapatkan satu ketenangan hidup. Apakah betul demikian? Apakah semua orang baru dapat merasakan ketenangan batin dan jiwa ketika semua keinginan, semua harapannya terpenuhi? Apakah kemudian seseorang akan mengalami ketenangan batin dan jiwanya ketika tidak ada masalah yang datang dalam hidupnya? Lalu pertanyaannya muncul kembali, kapan masalah itu tidak datang lagi? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah film pada tahun 1992-an. Film itu dibintangi oleh Kevin dan Houston. Di sana menceritakan tentang Houston yang berperan sebagai Rachel, seorang diva. Suatu ketika Rachel mendapat surat ancaman kematian dari penggemar maniaknya. Dan untuk melindungi dirinya, ia menggunakan jasa pengawal. Tentu saja dipilih pengawal yang menurut dia bisa membentengi dan mengamankan dirinya. Dipilih seorang veteran angkatan perang. Dan dalam film itu ditunjukkan bagaimana banyak sekali peralatan keamanan yang sangat canggih yang digunakan di seluruh rumah Rachel agar ia bisa tidur dengan tenang. Dia bisa merasa aman dari segala bahaya yang mengancamnya. Namun tetap saja peralatan yang canggih serta pengawalan yang gagah perkasa itu tadi tidak bisa membuat Rachel kemudian bisa tidur nyenyak. Bisa merasakan aman di dalam batinnya. Sama seperti Houston dalam film The Bodyguard. Seringkali dalam kehidupan ini, orang memiliki masalah, orang memiliki pergumulan dan perjuangan yang bisa membuat hidupnya tidak bisa tenang. Bahkan sampai ada yang depresi. Mungkin gara-gara bullying yang saat ini sedang semarak. Mungkin gara-gara digosipkan di media massa. Mungkin gara-gara mendapat nilai pelajaran yang rendah. Mungkin karena putus cinta. Dan masih banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang bisa menjadi stresor bagi seseorang. Hingga ada yang sampai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang di dalam setiap saat bisa terbentur pada perjuangan atau masalah yang memicu terjadinya stres, membuat khawatir, membuat rasa takut yang berlebihan, dan membuat hidup seseorang itu tidak aman.
Tetapi ketika orang itu mengalami stres, tinggal pilihan bagi orang tersebut. Apakah orang itu akan memilih untuk mengikuti arus pikiran yang bisa membawa dia pada stres tersebut, atau menolaknya. Tapi semua itu bukan tergantung dari situasi yang sedang terjadi dan dihadapinya, melainkan tergantung atas keputusan pribadi dan reaksi di dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapi atau diizinkan terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudara, jika seseorang bisa berpikir tenang serta positif, maka akan menghasilkan keputusan yang bisa menyelesaikan masalah dan menghasilkan hal yang positif. Sebaliknya, jika seseorang terus ketakutan, terus hidup di dalam kekhawatirannya, lalu berpikir negatif dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, dengan masalah yang sedang dihadapi, maka justru hal ini akan menimbulkan masalah baru bagi orang tersebut. Saudara-saudara, sekalipun kita sudah menata, kita sudah merancang berbagai hal dalam kehidupan kita, tetapi terkadang masalah itu jelonong masuk begitu saja tanpa kita pikirkan dan rancangkan tentunya. Untuk itu mari kita selalu dan tetap melibatkan Tuhan di dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan masalah yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, Dia Allah yang sanggup mengulurkan tangannya untuk melepaskan kita dari segala persoalan hidup kita. Dia sanggup untuk memberi pertolongan kepada kita. Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Tuhan sanggup memulihkan. Dan Tuhan pasti sanggup memberikan ketenangan yang sejati. Sekalipun berbagai hal diizinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, Rasul Paulus, dia bukanlah orang yang tidak punya masalah. Justru beban dan penderitaannya lebih berat setelah ia bertobat dan berjumpa dengan Yesus. Tetapi ia selalu menyadari pentingnya untuk berpikir positif dengan menyadari bahwa ada Tuhan yang berjalan bersamanya dan memberikan kekuatan kepadanya. Karena itulah ia bisa dengan tenang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap andalkan Tuhan dalam segala perkara. Masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Sebab di dalam Dialah kita mendapatkan ketenangan sejati, sekalipun berbagai hal peristiwa masalah diperhadapkan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap andalkan Tuhan di dalam segala keberadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur atas setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini Tuhan menguatkan kami dengan kami tetap tinggal tenang ketika kami diperhadapkan dengan berbagai hal persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin sakit penyakit yang ada dan Tuhan izinkan terjadi. Mungkin perkara masalah keluarga yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Mungkin masalah studi yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Ekonomi, semua Tuhan. Kami yakini bahwa terjadi karena Tuhan mengizinkan itu. Dan kami yakin serta mempercayai bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami menjalani semua hal itu sendirian. Tuhan selalu membersamai kami. Tuhan selalu memampukan kami, memberi ketenangan di dalam berbagai gejolak kehidupan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hari ini. Biarlah senantiasa berkat Tuhan. Tuhan curahkan atas setiap kami masing-masing. Sehingga benar-benar kami mendapatkan ketenangan dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu memberkati kehidupan kami. Amin.